Ya Mak ya, kita nggak bodoh-bodoh amat ya. Betul. Kemudian nampak lagi ada kasus Kahiyang Ayu ya dan Bobby dengan blok medannya. Itu juga KPK harus segera usut. Itu gede-gede banget loh. Itu gede-gede banget. Banyak banget kasus-kasus korupsi yang masih tertahan atau ditahan atau sengaja ditahan oleh KPK. Kenapa ditahan? Ternyata ketua KPK itu masih kroninya Jokowi. Jadi apa mungkin temen mau menjerumuskan teman sendiri? Nah itu kan repot ya. Artinya PR kita adalah satu. Ini ya. Itu yang kecil saya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama, ini luar biasa. Itu udah kecapean karena dari tadi udah megang beginian nih dari pagi ya. Jadi hari ini nggak emak-emak, nggak bapak-bapak, nggak anak-anak nih di belakang. Bang, angkat bang. Ternyata kasus-kasus korupsi yang masih terpending di KPK itu masih banyak banget. Silakan dibaca banyak banget ya. Nih ya. Nah, dan yang lebih parah adalah bahwa yang harus kita ingat, ketua KPK periode 2024-2029 itu tidak sah. Kenapa? Karena panitia seleksinya itu dibentuk oleh rezimnya Jokowi. Harusnya kalau untuk periode 2024-2029 itu kan sudah di Prabowo. Berarti panselnya harus dari Pak Prabowo. Nah ini kita harus cermati itu supaya jangan sampai kita capek-capek nanti tanda tangan kita pun tidak sah. Kenapa? Karena ketua KPK-nya tidak sah, ilegal ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini TPUA, tim pembela ulama dan aktivis datang ke KPK untuk melaporkan. Apa yang kita laporkan hari ini adalah kasus ijazah palsu Bapak Jokowi. Kok bisa ijazah palsu dilaporkan ke KPK? Karena dari satu hal ijazah palsu yang sampai sekarang pihak Bapak Jokowi tidak bisa memberikan ijazah aslinya, itu Bapak Jokowi bisa jadi wali kota, betul? Ya. Bapak Jokowi bisa jadi gubernur Jakarta, betul? Bahkan Bapak Jokowi bisa jadi presiden 2 periode. Itulah pintu masuk Bapak Jokowi untuk melakukan korupsi-korupsi. Dan korupsi ini sangat masif, terstruktur, sistematis dilakukan oleh Jokowi dan kroni-kroninya. Pak Jokowi itu tahu bahwa kroninya itu melakukan korupsi, tapi dia pegang sebagai kartu truf kalau dibutuhkan. Betul ya? Betul. Sehingga yang kejadian sekarang adalah kalau dia mau nembak seseorang, kalau orang tersebut di luar dari dia punya koalisi, ditembaklah dengan kasus korupsi. Sehingga kelihatannya ketua KPK itu kayak nujum. Kasus yang belum tentu jelas, yang penting orangnya tangkap dulu. Beda kalau dia di sama-sama di koalisi. Banyak sekali kasus korupsi yang dilakukan oleh kroni-kroninya. Angkat Pak, minyak goreng mana minyak goreng? Yang mana? Oh, berarti ke bawah nih yang minyak goreng ya. IKTP ya. Anak Jokowi dan grup Sinarmas. Ini anak Jokowi itu bisa investasi ya di peternakan udang faname sampai hampir 100 miliar. Dari mana si Kaisang bisa dapat duit 100 miliar? Dia dapat dari grup Sinarmas. Dan kebalikannya, bahwa bapaknya yang sama-sama bisnis dengan Kaisang itu dijadikan duta besar di Korea. Jadi kayak gitu. Jokowi ini selalu berbarter dengan masyarakat, berbarter dengan jabatan, ya kan? Kemudian ada korupsi apa lagi? Nih, anaknya ini. Nih, belum lama heboh. Udah dipanggil, masa ngomongnya nyewa. Aduh, Kaisang, kayak kita ini nggak punya mata. Bilang aja lu naik dibiayai orang gitu loh. Jangan ngeles lah. Ya Mak ya, kita nggak bodoh-bodoh amat ya. Betul. Kemudian nampak lagi ada kasus Kahiyang Ayu ya dan Bobby dengan blok medannya. Itu juga KPK harus segera usut. Itu gede-gede banget loh. Itu gede-gede banget.
banyak banget kasus-kasus korupsi yang masih tertahan atau ditahan atau sengaja ditahan oleh KPK. Kenapa ditahan? Ternyata ketua KPK itu masih kroninya Jokowi. Jadi apa mungkin temen mau menjerumuskan teman sendiri? Nah itu kan repot ya. Artinya PR kita adalah satu, kita mau copot. Ini tulisan bawah, copot ketua KPK. Sekarang juga Karena tidak sah, dan karena dia kroni Jokowi, dan karena dia malah melindungi koruptor, bukan memberantas koruptor. Kemudian, Pak, mana tadi? Yang, ini nih, angkat Mas. Ikan busuk dari kepalanya. Copot Kapolri, kenapa? Ketua KPK tuh dari kepolisian. Jadi orang dia juga. Seperti kita ketahui, begitu banyaknya kasus-kasus jelek, jahat, dan lain sebagainya, bahkan biadab yang dilakukan oleh polisi dan di backup oleh polisi. Jadi kalau ikan itu busuk dari kepalanya, maka Bapak Kapolri harus kita turunkan. Kita copot. Kenapa? Karena dia nggak bisa membimbing atau membina atau memimpin kepolisian Republik Indonesia. Ya kan? Masa polisi saling tembak? Masa polisi jadi backupnya judi online? Polisi jadi backupnya kasus narkoba? Parah kali Pak, ya kan? Anda itu kan pengayom rakyat, harusnya Anda itu lebih keadilannya itu lebih dari kita lah, malah Anda yang ikut bermain di situ. Kemudian hari ini Mama juga membersamai untuk TPUA. Habis ini kita akan lanjut tentang kasus KM 50 di Komnas HAM, ya. Dan jangan lupa setiap hari Rabu kita berdiri di sini membawa tulisan-tulisan seperti ini dan payung orange meminta KPK untuk segera menangkap Jokowi. Dan kita akan ada di sini setiap hari Rabu jam 3 dengan pakaian hitam sampai jam 4, hanya 1 jam saja sampai dengan Jokowi ditangkap. Siap Mama? siap. Kita akan menuntut KPK melakukan tugasnya segera. Kenapa? Karena seluruh mata Indonesia itu tertuju pada KPK saat ini. Jadi kalau KPK tidak tegas, kami akan datangi Pak Prabowo. Kami minta Pak copot itu ketua KPK. Artinya ketua KPK itu kerjanya nggak benar. Betul ya? Betul. Baik, demikian Mbak Epi mau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Muslim. Bang Muslim, panggil aja langsung. Bang Muslim Ardi langsung panggil aja. Bang Muslim.